Tahu pernah gak sih kamu dan pasanganmu kurang bisa memahami satu sama lain? Merasa usaha yang kita lakukan tidak pernah dianggap? Pasti pernah bukan? Kamu gak ngertiin aku capek, aku bosan, hubungan kita rasanya hambar. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan konflik dalam suatu hubungan. Yang pertama yaitu kurangnya mengerti diri sendiri, di mana kita tidak tahu apa yang kita inginkan dari pasangan kita. Dan yang kedua adalah kita tidak tahu apa yang pasangan kita inginkan. Dan yang ketiga adalah kita tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan keinginan kita masing-masing. Tanyalah pada diri sendiri dan lihatlah dari sudut pandang pasanganmu. Apa sih yang sebenarnya mereka inginkan? Dan jangan egois dan tidak mau memahami pasanganmu. Untuk memahami apa yang kita inginkan dan apa yang pasangan kita inginkan, kamu perlu mengetahui yang namanya love language atau biasa kita sebut dengan bahasa cinta. Bahasa cinta ini adalah salah satu cara untuk melakukan komunikasi dengan pasangan kita. Sebenarnya, apa sih love language itu? Istilah ini berasal dari buku The Five Love Languages yang ditulis oleh Dr. Gary Chapman pada tahun 1995. Menurut pendapat Dr. Gary Chapman, bahasa cinta merupakan suatu perilaku yang membuat kita merasa dicintai oleh pasangan kita. Dengan kata lain, merupakan cara lain bagi kita untuk mengekspresikan bagaimana perasaan kita dan rasa cinta kita terhadap pasangan kita. Bahasa cinta terbagi menjadi 5. Yang pertama, words of affirmation. Orang-orang dengan bahasa cinta words of affirmation menganggap penting untuk selalu mengatakan pada mereka bahwa kita peduli dan kita menyayangi mereka. Pendekatan seperti, dia harusnya tahu aku sayang sama dia. Jadi aku tidak perlu mengatakan hal ini kembali. Hal tersebut tidaklah betul. Karena orang dengan love language words of affirmation membutuhkan pernyataan cinta secara langsung, namun tetap jujur dan menjadi diri sendiri. Seperti, terima kasih ya sudah membuatkanku makanan yang enak sekali. Sederhana saja tetapi tetap bermakna. Hal-hal yang seperti ini sudah mampu membuat pasangan kalian dengan tipe love language ini merasa dicintai dan dihargai oleh pasangannya. Yang kedua, act of service. Orang-orang dengan bahasa cinta act of service akan merasa tersanjung oleh hal-hal nyata yang kita lakukan untuknya. Untuk bahasa cinta yang satu ini, kita tidak perlu merangkai kata untuk membuatnya bahagia. Lakukan saja hal-hal sederhana seperti membantu membukakan pintu, membukakan tutup botol minuman, meminjamkan jaket, membawakan tasnya jika berat, dan masih banyak lagi. Tindakan-tindakan sederhana ini akan semakin bermakna jika kalian lakukan tanpa diminta oleh pasangan kalian. Dengan begitu, pasangan Anda akan merasa dicintai dan dimengerti oleh pasangannya. Yang ketiga, receiving gifts. Orang dengan bahasa cinta ini akan merasa dicintai dan dihargai saat menerima hadiah-hadiah atau pemberian dari pasangannya. Dan tetap ingat, pasangan dengan tipe love language ini tak melulu harus dihujani dengan hadiah. Tak perlu emas dan juga berlian, namun dengan hadiah-hadiah kecil yang memiliki nilai sentimental, mampu mengingatkan pasangan bahwa kita selalu mengingat mereka, memikirkan mereka, dan peduli terhadap kebahagiaan mereka. Hadiah kecil tersebut dapat berupa kiriman makanan, craft yang kita buat sendiri, album foto yang menyimpan momen-momen indah berdua, dan masih banyak lagi. Yang keempat, quality time. Pasangan dengan tipe love language ini akan merasa dicintai dan dihargai ketika kita menghabiskan waktu bersama mereka. Tapi tunggu dulu, hanya menghabiskan waktu bersama mereka tidak akan cukup. Karena pasangan dengan tipe ini membutuhkan lebih dari sekedar waktu yang dihabiskan bersama. Namun soal perhatian yang tercurah satu sama lain. Jangan sibuk dengan hal-hal lain ketika kamu sedang menghabiskan waktu bersama pasanganmu. Karena ketika perhatianmu teralihkan, pasangan kamu akan merasa tidak dihargai dan dicintai. Yang kelima, physical touch.
Untuk pasangan dengan tipe physical touch, sentuhan fisik akan menjadi hal yang utama bagi mereka. Physical touch tak melulu soal seks, namun lebih kepada keintiman. Bisa jadi bergandengan tangan, merebahkan kepala di bahu pasangan, atau pelukan sederhana. Alih-alih mengatakan aku cinta kamu dengan bahasa yang puitis, cukup dengan sentuhan fisik yang sederhana akan membuat pasangan kamu merasa dicintai. Yap, itulah kelima bahasa cinta yang perlu kita ketahui. Karena nyatanya, setiap orang menerima dan memahami cinta dengan bahasa tertentu. Setidaknya 1 dari 5 bahasa cinta yang ada. Keempat bahasa lainnya akan menawarkan cara lain untuk mengekspresikan cinta. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bahasa cinta kita dan pasangan kita. Karena dari bahasa cinta ini, akhirnya kita mampu mengkomunikasikan keinginan kita dan mengerti keinginan pasangan kita. Sehingga keduanya akan saling merasa dicintai satu sama lainnya. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Apa bahasa cintamu?